Langit malam itu tampak keruh, mendung menggantung berat di atas perkampungan kecil bernama Gombel yang tersembunyi di lereng bukit. Angin berhembus dingin dan menyusup ke celah rumah-rumah kayu tua yang nyaris rapuh oleh usia. Di kampung itu, cerita tentang makhluk gaib yang menculik anak-anak seringkali menjadi bisikan di balik pintu, terutama ketika malam datang lebih cepat dari biasanya. Dulu, sebelum kampung itu ramai seperti sekarang, Gombel hanyalah hamparan lahan tandus yang dikelilingi hutan lebat. Penduduk pertama yang menempatinya adalah sepasang suami istri yang datang dari arah selatan. Mereka membangun rumah sederhana dari bambu dan kayu, hidup dengan hasil ladang dan bertahan dari kerasnya alam. Namun kehidupan pasangan itu tak seindah yang terlihat. Sang istri, yang bernama Nyai Ranti, sering mengalami kekerasan dari suaminya sendiri. Lelaki itu pemarah, pemabuk, dan suka berjudi. Setiap malam, jeritan Nyai Ranti menggema dari dalam rumah kecil mereka. Tak ada yang menolong, karena saat itu belum ada tetangga lain. Nyai Ranti hanya bisa menahan sakit, hingga pada suatu malam, ia tidak bisa lagi menahan kesedihannya. Di malam yang kelam itu, ia menemukan suaminya berselingkuh dengan perempuan dari dusun bawah. Amarah dan rasa sakit bercampur menjadi satu. Dalam keputusasaan, Nyai Ranti membakar rumah mereka sendiri saat suaminya masih tertidur pulas. Api menjilat langit, menghanguskan semuanya. Tapi tidak dengan Nyai Ranti. Ia menghilang tanpa jejak. Orang-orang yang kemudian mulai berdatangan dan membangun kampung di sekitarnya, menemukan puing rumah itu dan bekas arang hitam yang tidak pernah hilang. Meski bertahun-tahun berlalu, tanah bekas rumah itu tidak pernah ditumbuhi rumput, seolah menjadi peringatan dari tragedi yang pernah terjadi. Setelah kejadian itu, kampung Gombel tidak pernah sama lagi. Anak-anak mulai sering menghilang saat senja. Awalnya 1-2, lalu bertambah banyak. Mereka yang hilang selalu ditemukan dalam keadaan aneh. Mata mereka kosong, tubuh gemetar, dan mereka tak mampu berbicara sepatah kata pun. Bahkan ada yang tak pernah kembali. Orang tua kampung akhirnya percaya bahwa sosok Nyai Ranti yang hilang tidak pernah benar-benar mati. Arwahnya menjelma menjadi sesosok makhluk gaib yang gentayangan di hutan sekitar Gombel. Wanita tinggi besar, rambut acak-acakan, payudara menggantung panjang sampai ke perut, mata merah menyala dan tawa cekikikan yang membelah keheningan malam. Makhluk itu dikenal sebagai Wewe Gombel. Pada suatu malam kelam, suara lolongan anjing menggema dari balik pepohonan. Awan menutupi bulan sepenuhnya, membuat gelap terasa lebih pekat dari biasanya. Di rumah paling ujung kampung, seorang ibu menangis pelan sambil memeluk pakaian anaknya yang baru saja menghilang sore tadi. Anaknya, seorang bocah laki-laki berumur 5 tahun, terakhir terlihat bermain di pekarangan depan sebelum tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Warga pun mengadakan pencarian. Obor dinyalakan. Suara orang memanggil-manggil menggema di tengah hutan. Tapi pencarian itu berakhir sia-sia. Malam itu, mereka kembali dengan tangan hampa dan rasa takut yang semakin mencekam. Keesokan harinya, seorang petani menemukan bekas telapak kaki kecil di pinggir tebing hutan. Tak jauh dari sana, ada boneka kayu milik anak yang hilang. Di dekatnya, ada bekas goresan kuku di batang pohon dan bau busuk yang menyengat dari arah semak. Beberapa warga yang mendekat mendadak merasa pusing, sebagian bahkan muntah. Mereka percaya Wewe Gombel baru saja lewat. Desas-desus pun menyebar cepat. Konon, Wewe Gombel menculik anak-anak yang sering diabaikan orang tuanya. Anak yang ditelantarkan, dimarahi tanpa sebab, atau tak diberi kasih sayang. Di mata makhluk itu, anak-anak tersebut pantas dipelihara olehnya di tempat gelap, lembab, di dalam gua tua di balik hutan. Suatu malam, seorang dukun tua kampung bernama Mbah Sureng memutuskan untuk melakukan semedi. Ia ingin berkomunikasi dengan makhluk itu, mencari tahu bagaimana cara mengusirnya. Ia duduk bersila di tengah hutan, menyalakan dupa dan membacakan mantra kuno yang diwariskan turun-temurun. Tapi malam itu, kabut tebal turun lebih cepat dari biasanya. Dupa padam, dan suara tawa mengerikan terdengar dari balik gelap.
Esok paginya, Mbah Sureng ditemukan dalam keadaan tak sadarkan diri di dekat pohon besar. Tubuhnya dipenuhi luka gores, dan mulutnya terkatup rapat, seakan dijahit oleh kekuatan tak terlihat. Setelah berhari-hari, ia sadar, namun sejak saat itu ia bisu, dan tak pernah lagi menyentuh dunia spiritual. Hutan tempat Wewe Gombel tinggal menjadi tempat terlarang. Tak ada yang berani masuk, apalagi setelah matahari tenggelam. Namun, teror tak berhenti. Setiap kali ada anak yang merasa kesepian atau dibiarkan tidur sendiri tanpa perhatian, mereka kerap mengigau, menangis di malam hari, atau melihat sosok wanita tinggi besar berdiri di sudut kamar, matanya menyala merah, dan tangannya menjulur seolah mengajak pergi. Dalam penglihatan beberapa anak yang pernah kembali, mereka dibawa ke tempat gelap yang berbau tanah dan jamur. Wewe Gombel mengayun-ayun mereka seperti bayi, sambil menyanyikan lagu yang tak dimengerti. Payudaranya yang panjang dijadikan bantal untuk mereka tidur. Di tempat itu anak-anak diberi makanan manis, tapi semuanya terasa basi dan berjamur. Jika mereka menangis, tawa melengking dari Wewe Gombel akan memenuhi ruangan. Bila mereka mencoba kabur, lorong gelap akan berubah bentuk dan membawa mereka kembali ke pelukannya. Tapi yang paling menyeramkan adalah ketika mereka melihat jasad-jasad kecil yang sudah membusuk di sudut gua. Anak-anak yang tidak pernah ditemukan lagi. Mereka menjadi mainan abadi makhluk itu. Puluhan tahun berlalu, cerita tentang Wewe Gombel tetap hidup. Kampung itu kini sudah mulai sepi. Banyak penduduk yang pindah karena takut. Sekolah dasar yang dulu ramai kini kosong, dan rumah-rumah kayu mulai lapuk dimakan waktu. Tapi di malam-malam tertentu, jika kamu berdiri di tepi hutan dan mendengarkan baik-baik, kau mungkin akan mendengar suara-suara kecil memanggil dari dalam hutan, atau suara tawa wanita yang pecah dalam kegelapan. Dan jika kamu cukup nekat, kamu bisa melihat dua mata merah menyala dari balik pepohonan, menatapmu dengan tajam. Wewe Gombel masih ada. Ia tak pernah pergi. Ia menunggu anak-anak yang dibiarkan sendirian, menunggu mereka yang tak dicintai, menunggu untuk merengkuh mereka dalam pelukannya yang membusuk. Dan hingga sekarang tanah bekas rumah Nyai Ranti tetap hitam. Tak ada yang berani membangun di atasnya, tak ada yang berani mendekat. Karena dari tanah itulah lahir sosok mengerikan, makhluk yang tak hanya menculik tubuh, tapi juga merenggut jiwa. Wewe Gombel.